Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desi Ramadhani Sukartaji dengan NIM 2019-310365. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raden Ajeng Janusati Tritonegoro dengan NIM 2019-310392. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini perkenalkan, nama saya Febri Novita Ardani dengan NIM 2019-310394. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sandra Eka Prilia dengan NIM 2019-310402. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai neraca awal pemerintah daerah, proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi, kertas kerja gabungan, dan laporan keuangan gabungan. Baik, yang pertama, neraca awal pemerintah daerah. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai konsolidasi. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Baik, berikut adalah contoh neraca awal Pemda. Neraca awal Pemda sendiri merupakan gabungan dari neraca awal SKPDA, SKPDB, dan PPKD. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian merupakan suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan dari keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan, sehingga terjadi sebagai satu entitas tunggal. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan konsep HUBO atau Head of Vice Branch Office, di mana PPKD bertindak sebagai kantor pusat dan SKPD bertindak sebagai kantor cabang. Dalam proses konsolidasi, setiap SKPD sebagai entitas akuntansi dan kantor cabang menyusun laporan keuangan SKPD yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPKD. PPKD merupakan sebagai kantor pusat bertindak sebagai konsolidator. Berikut merupakan salah satu contoh konsep HUBO dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Setiap SKPD menyusun laporan keuangan masing-masing. PPKD bertindak sebagai entitas akuntansi dan entitas laporan. Sebagai entitas akuntansi, PPKD menyusun laporan keuangannya sendiri. Sebagai entitas laporan, PPKD menjadi konsolidator untuk menyusun laporan keuangan Pemda. Baik SKPD maupun PPKD sebagai entitas akuntansi menyerahkan laporan keuangannya masing-masing kepada PPKD sebagai entitas pelaporan dan konsolidator untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi. Baik, berikutnya merupakan tahapan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, penyusunan kertas kerja konsolidasi. Ada kertas kerja laporan realisasi anggaran gabungan, kertas kerja laporan operasional gabungan, serta kertas kerja neraca gabungan. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan gabungan ada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, neraca, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja gabungan. Kertas kerja gabungan merupakan kertas kerja yang disusun untuk menghimpun informasi dari neraca saldo setelah penyesuaian dari semua SKPD dan PPKD sebagai entitas akuntansi menjadi satu kertas kerja gabungan. Kertas kerja gabungan menunjukkan kertas untuk menguji kesiapan penyusunan laporan keuangan Pemda. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja LRA gabungan. Kertas kerja LRA gabungan adalah kertas kerja yang disusun untuk menghimpun informasi dari neraca saldo setelah penyesuaian dari SKPD dan PPKD. Dan berikut adalah contoh kertas kerja LRA gabungan yang ada di layar rekan-rekan sekalian. Terdapat tabel yang berisikan kode akun, kemudian ada LRA SKPD 1, LRA SKPD 2, LRA PPKD, dan LRA gabungan. Nah, kertas kerja ini sebagai entitas akuntansi yang menjadi satu kertas kerja setelah tanggal yang akan digunakan untuk penyusunan laporan realisasi anggaran Pemda tersebut. Jelaskan mengenai kertas kerja LO gabungan. Nah, kertas kerja LO gabungan adalah kertas kerja yang disusun untuk menghimpun informasi dari neraca saldo setelah penyesuaian dari SKPD dan PPKD. Nah, sebagai entitas akuntansi yang menjadi satu kertas kerja tunggal yang akan digunakan untuk penyusunan laporan operasi Pemda. Berikut adalah contoh kertas kerja LO gabungan, yaitu tabel yang berisikan yang pertama ada kode akun, kemudian ada LRO SKPD 1, LO SKPD 2, LO PPKD, dan LO gabungan. Kertas kerja neraca gabungan yaitu kertas kerja yang disusun untuk menghimpun informasi dari neraca saldo setelah penyesuaian dari SKPD dan PPKD sebagai entitas akuntansi yang menjadi satu kertas kerja tunggal yang akan digunakan untuk penyusunan neraca Pemda. Nah, berikut adalah tabel yang berisikan kertas kerja neraca gabungan, yaitu ada kode akun, ada neraca SKPD 1, neraca SKPD 2, neraca PPKD, kemudian ada eliminasi dan neraca gabungan. Nah, untuk jurnal eliminasi itu merupakan bentuk dari jurnal penutupan, dan jurnal eliminasi ini tuh bunyinya yang di debit ada RK PPKD, kemudian terhadap kreditnya yaitu RK SKPD. Untuk jurnal penutupan yaitu jurnal yang sudah dilakukan di entitas SKPD dan PPKD ketika menyusun laporan keuangan masing-masing. Sehingga pada saat menggabungkan atau mengkonsolidasikan tidak perlu lagi membuat jurnal penutup karena sudah ada ini kertas kerja kita. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan gabungan. Next. Setelah kertas kerja gabungan disusun, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Kertas kerja laporan operasional gabungan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. Sedangkan kertas kerja neraca gabungan digunakan sebagai dasar penyusunan neraca Pemda. Selengkapnya ada 7 laporan keuangan yang perlu disusun, yaitu yang pertama laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga laporan operasional, yang keempat laporan perubahan ekuitas, yang kelima neraca, yang keenam laporan arus kas, yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Next. Yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang laporan realisasi anggaran Pemda yang dimana merupakan laporan yang menunjukkan pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran merupakan pelaksanaan pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan. Unsur yang dimuat dalam laporan realisasi anggaran meliputi pendapatan LRA, belanja, surplus atau defisit LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan silpa atau SIKPA. Next. Berikut contoh laporan realisasi anggaran Pemda, terdiri dari yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, total pendapatan dari keseluruhan, belanja operasi, belanja modal, total belanja dari keseluruhan, surplus atau defisit LRA, pembiayaan itu, yang terakhir
Silpa atau SIPA. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan saldo anggaran lebih Pemda. Laporan perubahan saldo anggaran lebih merupakan laporan yang menunjukkan saldo anggaran lebih pada awal periode, penambahan atau pengurangan saldo anggaran lebih, dan saldo anggaran lebih pada akhir periode. Next. Berikut contoh laporan perubahan saldo anggaran lebih Pemda. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian laporan operasional Pemda. Laporan operasional Pemda ini merupakan laporan yang menunjukkan kinerja operasi satuan kerja yang lebih luas karena laporan operasional disusun berdasarkan basis aktual. Laporan operasional ini berisi informasi tentang pendapatan LO, beban, dan surplus atau defisit LO. Kemudian selanjutnya ada contoh dari laporan operasional Pemda dalam kabupaten. Di sini bisa rekan-rekan lihat bahwa ini merupakan contoh dari laporan operasional menurut kabupaten. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas Pemda. Laporan perubahan ekuitas ini merupakan laporan yang menunjukkan ekuitas awal, perubahan ekuitas, dan ekuitas akhir. Laporan perubahan ekuitas ini menjadi penghubung antara laporan realisasi anggaran dan laporan operasional dengan neraca. Kemudian ada contoh laporan perubahan ekuitas Pemda dalam kabupaten. Ya, ini ada untuk tahun 2016 pada akhir tanggal 31 Desember. Kemudian selanjutnya adalah neraca Pemda. Neraca Pemda ini adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pada suatu tanggal tertentu. Neraca ini menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya ada contoh dari neraca Pemda dalam kabupaten. Ini bisa rekan-rekan lihat, ada kas daerah, ada kas bendara penerimaan, dan ada piutang retribusi, alat kantor, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan alien las atau LAK merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang saldo kas awal periode, penerimaan dan pengeluaran untuk aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris, serta saldo akhir periode, saldo kas akhir periode. Karena karakteristiknya yang berbeda, unsur-unsur laporan arus kas ini pada perusahaan komersial juga berbeda dari unsur-unsur laporan arus kas pada organisasi pemerintahan. Unsur-unsur perubahan kas pada perusahaan komersial meliputi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Sedangkan unsur-unsur perubahan kas pada organisasi pemerintahan meliputi aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Kemudian contohnya laporan arus kas dalam kabupaten. Ini ada pada buku pada Praga 12/12. Ada arus kas masuk aktivitas operasi, ada jumlah arus kas masuk aktivitas operasi, kemudian arus kas keluar aktivitas operasi, ada belanja dan tunjangan, kemudian ada jumlah arus kas keluar aktivitas operasi, arus kas aktivitas operasi, arus kas masuk aktivitas investasi, arus kas keluar atau kas masuk aktivitas investasi, kemudian ada jumlah arus kas aktivitas pendanaan, arus kas keluar dari pendanaan, dan arus kas masuk aktivitas transitoris, dan arus kas keluar transitoris, dan ada yang terakhir itu adalah kas awal periode dan kas akhir periode. Selanjutnya ini juga dari ilustrasi laporan arus kas menurut kabupaten atau kota. Dan terakhir adalah catatan atas laporan kas. Catatan atas laporan kas ini adalah penjelasan naratif atau rincian dari rangka yang tertera dalam laporan keuangan. Selain itu, catatan
keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan serta pengungkapan lain yang diperlukan agar pemakai memperoleh informasi yang cukup. Bagian-bagian pokok pada catatan atas laporan keuangan ini meliputi yang pertama, informasi umum tentang entitas, yang kedua, kebijakan fiskal atau keuangan atau keekonomian makro, yang ketiga ada ikhtisar pencapaian target keuangan serta kendala dan hambatan pencapaian target tersebut, yang keempat, dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipakai, dan yang terakhir ada rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan. Terima kasih. Mohon maaf apabila dari kelompok 9 ada kesalahan kata maupun tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.